Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa alihi washabihi wa ala ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Kemarin bagaimana kita membahas tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau adalah seseorang yang penuh dengan keberkahan, menjadi pembantu Nabi, kemudian hari menjadi ulama. Dan ada sedikit satu lagi bagaimana ketika beliau sakit parah, ya, maka di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman menjenguk kepada beliau. Faqala ma tashtaki? Hai Abdullah bin Mas'ud, ma tashtaki? Apa yang kamu keluhkan? Faqal dunubi. Saya tidak mengeluhkan kecuali dosa saya. Kemudian ma tashtahi? Kalau gitu kata Sayyidina Utsman, apa yang kamu inginkan? Al-maghfirah. Saya tidak ingin apa-apa kecuali ampunan. Gal ala amrka laga bitabib, maukah kalau seandainya aku datangkan dokter untuk kamu? Kata Sayyidina Utsman, fagal at-tabib amradhani. Jangan ya Utsman, tabib dokter justru membuat aku sakit. Ala amruka laga bi'ata, apakah kamu pengen tak kasih hadiah, duit apa bagaimana biar seneng? La, fagal la hajata lebih. Saya enggak perlu. Loh gini loh, qal yakun li auladik min ba'dik. Ini duit kalau kamu nggak perlu kan bisa untuk anak-anak kamu. Kalau seandainya kamu meninggal, gal inilah akhsha alaihimul faqr. Sesungguhnya aku tidak pernah khawatir sedikit pun mereka miskin. Ini orang-orang dulu itu duit ya. Saya tidak khawatir sedikit pun fakir. Ngomong gini yakin. Kenapa demikian? Bada'an alim tuhum, setelah aku ajarkan aku ajarkan kepadanya surat al-waqi'ah, untuk membaca surat waqi'ah, yaqra'unaha kulla lailatin, yang akan dia baca setiap malam. Kok gitu? Waqad sami'tu Rasulullah, sungguh aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara surat al-waqi'ah kulla lailatin, man siapa orangnya qara'a membaca surat waqi'ah, di surat waqi'ah kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah, maka dia tidak akan ditimpai fakir. Wahtiyaj abada, atau tidak akan ditimpai ihtiyat, selalu butuh selamanya. Maka saya nggak khawatir, walaupun saya mati nggak ninggalin apa-apa, sudah saya ajari daripada surat waqi'ah. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yakin anaknya sing diwarai ya? Yakin. Coba kalau anak kita, wah ya ini bodoh, masa kita suruh waqi'ah, duitnya tompon dhisik, ya tak waca waqi'ah ya. Kalau orang dulu lah. Hakika tadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itulah mereka ya, para sahabat. Mereka kalau sudah qala Allah shadaqallah, qala Nabi shadaqan Nabi. Jadi kalau udah Nabi ngomong, tidak ada keraguan sedikit pun. Sekarang kita masuk kepada hadis. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq, kata beliau, saya telah mendapatkan hadis langsung daripada Nabi, yang mana kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa shadiqul masduq, Nabi itu jujur, ya, nggak pernah berbohong, masduq, dan juga sangat bisa dipegang kejujurannya. Apa itu? Apa kata Nabi? Inna ahadakum yajma' khuluqahu fi batni ummih. Sesungguhnya salah satu kalian terkumpulkan proses penciptaan kalian fi batni ummih, di dalam perut ibu kalian. Jadi gini ya. Jadi anak itu proses terciptanya itu di dalam rahimnya sang ibu. Ya,
di dalam rahimnya sang ibu dengan masuknya pertama kali berbentuk mani. Perlu diketahui, rahim ibu itu memiliki beberapa pintu. Kalau idza dakhal al-mani min babi wahid, kalau mani itu masuk dari satu pintu, khalaqallah minhu janin, Allah akan menciptakan kepadanya satu anak. Fa idza dakhal min babain, kalau mani itu masuk daripada dua pintu, khalaqallah minhu waladain, Allah akan ciptakan dua anak kembar. Wa idza dakhal min salasati abwab, kalau mani itu masuk lewat tiga pintu, khalaqallah minhu salasata aulad, Allah akan ciptakan tiga anak. Jadi rahim itu memiliki beberapa pintu. Kalau mani masuk satu jalur ya satunya satu. Kalau dua lewat dua pintu ya jadi dua, tiga dan seterusnya. Ya. Kenapa yakun adadul ajinnah fir rahim bi adad dukhul mani min afwahir rahim. Berarti dari sini ketika maninya sang lelaki masuk di rahim perempuan, jadi bahasanya gini ya, di ujung rahim itu ada sel telur perempuan. Ketika masuk maninya laki berarti dibuahi oleh sel telur maninya laki. Kalau pembuahannya jadi, maka jadi anak. Mungkin kalau bisa digambarkan seperti ini ya sel telur itu. Nanti kalau ada mani datang terjadi pembuahan. Pembuahannya berhasil, maka dia akan berubah nanti. Pertama dia akan jejer dalam kondisi mani selama 40 hari. Kemudian 40 hari selesai akan berubah menjadi darah kental. Setelah darah kental selesai, 40 hari berikutnya menjadi daging kental. 3-40 hari. Pertama jejer berbentuk mani, 40 hari yang kedua menjadi darah kental, 40 hari ketiga menjadi daging kental. 40 kali 3 120, berarti 4 bulan. 120 hari sama dengan 4 bulan. Ketika 4 bulan mulai proses nafkhir ruh, ditiupkan ruh. Peniupan ruh itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Di situ mulai bikat birizkihi wa ajalihi, ditulis rezekinya, ajalnya dan seterusnya. Ketika sudah umur 6 bulan kemudian lahir, maka ketika sudah umur 6 bulan dia taharrak, bergerak ini anak. Ya, dia bergerak untuk berusaha keluar. Namun pergerakannya begitu lemah. Kemudian tambah ke sini umur 7 bulan gerakannya semakin kuat. Untuk taharrak lil khuruj, gerakannya untuk pengen keluar. Maka kalau seandainya ternyata berhasil keluar, maka insya Allah umur 7 bulan itu lebih bagus, kuat, soalnya sudah kuat. Tapi ketika umur 7 bulan dia bergerak pengen keluar nggak berhasil, maka dia istirahat. Umur 8 bulan. Makanya bayi itu kalau umur 8 bulan keluar, justru istilahnya nom, bayi ini nom. Kalau 7 bulan malah tua. Kenapa? Dari 6 bulan terus berusaha untuk keluar, 7 bulan demikian. Tapi setelah nggak berhasil 2 bulan dia istirahat, menghimpun tenaga untuk difokuskan umur 9 bulan. Berarti makanya umur 8 bulan, kalau orang dulu sekarang kan ada istilahnya open ya. Kalau dulu nggak ada open, umur 8 bulan kok lahir, biasanya mati. Jarang hidup. Kenapa? Bayinya nom kalau bahasa Jawa atau bagaimana itu. Dia sudah lemes. Orang ngetun pengen metu nggak bisa. Ya, maka bayi lemes itu tidak akan hidup kecuali Nabiullah Isa. Nabi Isa itu kalau tidak salah keluarnya umur 8 bulan. Nabi Isa alaihi salam. Ketika setelah istirahat 1 bulan penuh, maka umur 9 bulan berusaha penuh untuk keluar. Biasanya berhasilnya umur 9 bulan dia baru keluar. Adapun kalau seandainya secara teknis, Imam Malik ibn Anas itu dikandung ibunya selama 4 tahun.
4 atau 3 tahun. Nah, kalau kita 9 bulan nggak metu, telat 2 minggu sudah diteror, beda. Imam Malik itu kalau nggak 4 3 tahun. Iya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita ini sebenarnya ketika lebih daripada itu nggak ada masalah. Tapi Anda akan menjadi cemas. Cemas kan bawa pikiran ya. Anda ini mau diperiksa darah, kalau udah cemas, sudah naik terus itu darahnya. Jadi Anda cemas sebagainya, tenang aja. Imam Malik umur 4 tahun baru lahir. Berarti dari sini umur 9 bulan berusaha penuh, akhirnya dia bisa keluar. Tadi sel telur perempuan tadi, ketika tidak ada mani laki yang membuainya, ada yang mengatakan itu membusuk dan menjadi darah. Makanya dia keluar itu menjadi darah haid. Makanya disebutkan darah haid pada munjibillah, darah natural alami, bukan karena berbenturan, karena kecelakaan, karena jatuh, karena penyakit, tidak, alami. Ya, yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, dia keluar dari ujung rahim, jadi ujungnya rahim, dari ujungnya rahimnya perempuan, dia keluar. Berarti dari sini keluar darah haid itu sebenarnya adalah kebaikan untuk perempuan. Kalau tidak keluar ya tidak tahu, karena ini terjadi pembusukan. Cuman memang kondisi perempuan itu haid itu macam-macam. Ada yang 1 tahun sekali, ada seumur hidup sekali, ada nggak haid dan seterusnya. Kemudian berarti ketika masuk sel telur laki maka terjadi pembuahan. Ya, terjadi mana akhirnya jadi anak dan seterusnya. Tadi mau disebutkan pintunya rahim ada beberapa pintu ya. Kalau mani lewat 2 pintu ya jadi 2 dan seterusnya. Terus kemudian kenapa ketika istri dalam kondisi haid itu nggak boleh dikubuli sama suami, karena ketika haid itu ya rahim itu dalam kondisi terbuka, sehingga tidak boleh ada benda luar yang masuk, karena identiknya benda luar itu dengan bakteri. Jadi kalau ada yang masuk justru madarat, bahaya kepada si perempuan. Makanya kalau haid tahan, kalau nggak haid ya lain lagi. Sebenarnya ada manfaat juga untuk kita, untuk istri kita. Nah, yang jelas itu proses terciptanya manusia di mana 40 hari pertama menjadi mani yang kental berjejer, 40 hari berikutnya bercampur jadi darah, 40 hari ketiga menjadi daging kental. Kemudian yang perlu diwaspadai, ketika ada kejadian hubungan di luar nikah, berarti belum akad. Ijab siri itu sah loh ya, jangan dibilang ijab siri nggak sah ya. Di luar akad, kalaupun catatan sipil itu hanya sebagai warga yang taat kepada negara dan seterusnya. Di luar akad, hubungan di luar akad, maka itu tidak berintisab kepada ayah biologisnya, tidak bernasab kepada ayah biologis. Maknanya gini, waliyadzubillah min dzalik, semoga dijaga ya keluarga kita semuanya. Kalau terjadi kecelakaan misalkan, ya hubungan di luar akad, kemudian dipanggil sama camernya, misalnya calon mertuanya, kamu harus tanggung jawab, maksudnya untuk menutup aib, jadi harus dinikahi. Nah, untuk dinikahi. Sebenarnya harusnya tidak seperti ini. Kenapa demikian? Kalau dia misalkan di luar akad sampai terjadi hamil, jelas kan si bayi ini anak diproses di luar akad. Berarti adalah anak zina yang tidak nasab kepada siapa? Ayah biologis. Kemudian kelihatan hamil 2 bulan atau 3 bulan, akhirnya dipanggil suruh nikahi. Nah, setelah nikah itu nanti terjadi hubungan juga. Ya, terjadi apa hubungan. Kalau memang bisa dipastikan itu hamil sebelum hubungan, ya, berarti nanti waktu anak itu lahir jelas ini tidak nasab kepada siapa? Ayah biologis.
Berbeda si anak ketika dikumpulin langsung mengelapor sama orang tua. Saya tadi malam diginiin. Langsung dipanggil suruh nikahi. Nah, ini menimbulkan kebingungan. Kenapa? Seandainya setelah dia nikah kemudian punya anak, ini kira-kira anak diproses sebelum akad atau setelah akad? Kalau setelah akad ya berarti jelas intisab. Kalau sebelum akad kan tidak yantasib. Kenapa tidak bernasab kepada si orang tua? Kenapa? Nanti hubungannya masalah nikah. Nikah si anak tadi loh. Kalau seandainya ayah biologisnya tadi jelas, kemudian ini adalah hasil daripada sebelum akad, kan jelas tidak nasab sama si ayah, nasabnya cuma sama si ibu. Nanti kalau kawin bagaimana? Ya kepada wali hakim. Kan seperti itu. Berarti harusnya sikapnya ketika terjadi, ya kita tidak berharap terjadi ini ketika ada masalah ya. Ketika terjadi kecelakaan di luar akad, berarti tanggung jawab, tapi jangan diakadin dulu. Tunggu anak sampai lahir supaya jelas ini anak hasil sebelum akad. Setelah itu baru dinikahi jebret. Nah, setelah dinikahin kemudian punya anak, beda. Anak yang pertama tidak bernasab kepada si ayah, anak kedua sudah jelas karena hasil daripada setelah akad. Jelas ini? Yang menjadi bingung itu gini, kalau seandainya sudah jelas hamil kemudian disuruh akad ya. Kemarin kita ada masalah seperti itu. Ada orang datang gitu, Ustaz ini gimana nih? Tolong kami ya. Ada apa? Ya Allah terjadi ini. Wah, sudah hamil? Sudah. Kalau jelas mau sudah hamil, insya Allah saya siap. Saya akan akadi. Cuman akan saya kasih jelas kepada semua yang hadir bahwa ini anak nanti tidak bernasab kepada si ayah. Ya, orang kita mengambil langkah ke situ kenapa? Karena hamil. Si anak ya sudah runtang-runtung gandengan supaya buju. Ya, kemudian kita akati gen ngelongi dosa, cuman itu aja. Cuman kita kasih jelas karena waktu itu kalau nggak salah hamil 3 bulan atau 4 bulan. Ini jelas nanti lahir tidak bernasab kepada si ayah. Saya kasih tahu, nanti kalau dia perempuan mau kawin, walinya bukan sini. Iya, walinya hakim. Karena kalau walinya ini ya rusak lagi nanti walinya gak sah, zina lagi dan zina lagi. Baik, nah, berarti walinya bukan ini. Kemarin wallah ya kita pernah ada satu akad itu. Saya bilang siapa ini? Fulanah binta Fulan. Ini yang masnya Fulanah bin kosong. Kaget aku kok bin kosong ini. Bin kosong, masa ayahnya cuma kosong? Gak ada ayahnya. Oh ya, berarti nanti binnya kepada si ibu, nasabnya cuma kepada ibu. Layan tasib ilal ab, tidak bernasab kepada si ayah, tapi nasabnya kepada ibu. Hah? Iya, ini sebenarnya bukan binti bin. Anak laki kan. Nabi Isa anak lakinya Sayyidatuna kalau Maryam binti Imran. Ini perlu lama ini. Suruh nikah kita selakatin. Bin kosong. Bin kosong. Maksud tak pikir bapaknya namanya kosong. Ternyata tidak ada ya. Allah. Berarti ya kalau laki mungkin nggak terlalu repot, kalau kawin nggak ada masalah ya. Kalau perempuan, nah alhasil, berarti kalau seperti tadi, berarti jelas anak pertama ini nanti nggak nasab. Kemudian kalau punya anak lagi, baru nasab kepada si ayah. Yang jadi bingung tuh gini, terjadi hubungan 2 minggu atau 3 minggu, sing perempuan itu langsung lapor, akhirnya tanggung jawab dinikahi. Setelah nikah. Ya, kan gini. Karena proses nafkhir ruh tadi, proses peniupan ruh tadi yang paling minim umur berapa? 6 bulan. Itu sudah sempurna. Tapi 4 bulan sudah mulai. Sudah mulai tapi belum. Mulai itu sampai kira-kira umur 6 bulan. Makanya akan ada iddah itu kalau pakai bulan ya,
kalau dia haid kan dengan masa persucian. Kalau pakai 3 masa persucian. Kalau dia pakai 4 bulan 10 hari. Kan karena dipastikan kalau seandainya maaf malam hubungan kemudian pagi dicerai, kan sebenarnya nggak boleh ya. Nyerai itu di dalam kondisi suci yang belum dihubungi. Kan seperti itu. Harusnya kan misalkan dia hubungan, setelah itu haid, kemudian suci langsung dicerai. Barangkali hubungan yang barusan tadi apa jadi anak. Iddahnya makanya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau jadi anak kan nanti langsung kelihatan kan ini. Kalau ternyata hamil kan iddahnya apa? Dengan melahirkan. Sebenarnya iddah kan tujuan cuma satu, supaya jelas bahwa si perempuan sudah rahimnya kosong dari calon anak si mantan. Sehingga ketika Mas Beni masuk itu sudah jelas bin Beninya jelas gitu. Jangan ini bin siapa? Bin Bayhaqi apa bin Beni? Jadi yang jelas kan supaya jelas, jangan nggak mungkin binnya 2 kan nggak mungkin, karena terkait waris, terkait membatalkan wudhu dan banyak sekali. Jadi yang membingungkan itu gini, kita bisa pastikan kalau ada anak nikah tanggal 1 bulan 1, tanggal bulan 5 tanggal 15 lahir, ini berarti mesti dicicil loh di sini. Tanggal 1 bulan 1 nih nikah, tanggal bulan 5 tanggal 15 lahir, pastinya ada pencicilan sebelumnya ini. Sudah ditabung sebelumnya. 7 bulan masih mungkin. Tapi kalau 5-6 bulan. 6 bulan paling minim 6 bulan. Karena 6 bulan sudah proses nafkhirunya sudah sempurna. Kalaupun lahir, ya anak itu kan nanti pembahasannya macam-macam ya. Anak-anak itu kalau seandainya lahir dalam keadaan ada tanda hidup kan mungkin jerit, mereka bergerak, mereka bernafas, ya maka tubuhnya udah sempurna, berarti nanti perawatannya seperti orang besar, mandeni, kafani, kemudian disolati, dipendem. Tapi kalau lahir dalam kondisi nggak bergerak sama sekali, tapi sudah ada bentuk-bentuk manusia, mungkin ada tangannya, ada kaki, ya nanti bisa dimandikan, bisa dimandikan, di kafani, namun tidak disolati. Saya lupa. Terus kemudian dipendem. Kemudian ada lagi yang lahir tidak ada tanda gerak, kemudian cuma bentuk daging kental dan sebagainya, umurnya di bawah 6 bulan. Ini ada beberapa yang mengatakan cuma dibungkus dan dipendem karena belum nafkhir ruh. Yang jelas kalau dalam bahasa Islam itu nggak ada istilah las, tahu las? Las itu nggak ada. Orang itu kalau lahir belum nafkhir ruh, maka belum umur 6 bulan maka layub'as, tidak dibangkitkan nanti. Ya. Kalau sudah lahir setelah umur 6 bulan kan berarti sudah apa? Proses nafkhir ruh. Maka di situ hak-hak yang lain sudah bergantung. Seperti kita kasih nama sudah sunnah. Kalau seandainya akikah juga sudah sunnah. Ya, loh kalau dia lahir umur 6 bulan lebih dikit, kemudian nggak kelihatan laki perempuannya. Ya, ada satu pertanyaan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka kasih nama yang bisa laki dan perempuan. Seperti Tolhah. Tolhah itu ada tak marbutoh, tak bunder itu ya. Kalau dibaca sukun bunyinya ha. Tolhah itu kan bisa laki bisa perempuan. Hindun dulu juga di mana dipakai perempuan. Maisarah budaknya Sayyidatina Khadijah yang bersama Nabi itu kan namanya Maisarah. Bisa laki juga bisa perempuan. Jadi kasih nama yang bisa muat laki sama perempuan. Kalau orang Indonesia ya mungkin Nur. Nur itu ada Mbak Nur atau Pak Nur kan seperti itu ya. Ada Pak Lutfi, ada Mbak Lutfi, Pak Khairi, Bu Khairi, dan seterusnya. Jangan gitu. Kalau perlu gitu cuma tanda. Jadi kalau seandainya setelah proses nafkhir sempurna, hak-hak yang lain udah katut. Tapi kalau sebelumnya enggak, maka kalau cuma misalkan berbentuk daging kental gitu, enggak ada hak yang lain. Bahkan dikatakan membungkus dan mengubur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahasa kasar dan kasar duncang nih mafi muskil. Nah teman kita, orang-orang kita dikait-kait nih, ini las ini dan sebagainya. Kalaupun las-las itu dan sebagainya itu jin.
Alas, pokoknya nggak ada Islam. Islam yang jelas kalau ba'da nafkhir ruh umur 6 bulan baru ada hak. Kalau mati sebagainya nanti ada pengurusan jenazahnya itu. Berarti dari sini yang repot itu gini, dia dicicil sebelum akad, jarak 3 minggu disuruh tanggung jawab, diaketi, kemudian anak lahir setelah umur 8 bulan atau 9 bulan. Ini repotnya bagaimana? Ini hasil sebelum akad atau setelah akad. Makanya kalau bisa nikah itu jangan menjadi kedok, jangan sebagai penutup daripada perbuatan kamu. Entah nono dhisik ada tanda hamil apa enggak, supaya jelas nanti penasapannya ini terkait nanti pernikahan berikutnya, terkait waris, terkait membatalkan wudhu dan sebagainya. Kalau ayah biologis dianggap tidak bernasab kepada anak yang dilakukan terjadi hubungan di luar nikah, nanti kan sama ayah biologis kan batalkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan boleh ayah biologis menikahinya walaupun makruh. Karena tidak nasab. Taib ya. Nah, berarti dari sini Masya Allah ini perlu dijelaskan kepada teman-teman ini. Nah, taib. Kemudian tadi berbentuk darah, daging mani selama 40 hari. Masya Allah. Maka daripada itu ya, manusia itu tercipta daripada mani. Ada apa yang kita sombongkan? Proses pembuatan kita ini kalau diketahui orang itu banyak yang jijik, artinya nggak layak untuk ditontonkan. Kemudian kata Sayyidina Ali, apa yang disombongkan? Malik Adam al-fakhr. Apa yang buat sombong manusia itu? Awaluh nutfah mudirrah, prosesnya dari mani yang menjijikkan. Ya, akhirnya menjadi bangkai yang menjijikkan. Di saat dia hidup di dalam perutnya selalu membawa daripada najis. Ya Allah. Ada satu riwayat ya. Ada seseorang lewat di hadapan ulama namanya Malik bin Dinar. Maka dia itu lewatnya jalannya wita itu sombong itu. Kata Malik, siapa ini kok gini? Oh, ma ta'rifuni. Kamu gak kenal saya? Kata orang sama itu. Oh iya, saya kenal kamu. Kamu kan orang yang awalnya diciptakan daripada mani, yang kamu mati daripada bangkai, yang hari ini kamu selalu membawa kemana-mana dengan kotoran itu, langsung ini anak yang menjadi apa? Tahu untuk. Hasil apa yang kita sombongkan? Ya? Ini ganteng kayak boleh turu melongo ya. Lek ngiler rambutnya Raina, merenges budalnya Masya Allah. Apa yang disombongkan? Sebenarnya kita ini beberapa hal dalam fisik ini semuanya untuk supaya kita nggak ada kesombongan. Ini yang kita banggakan, ini ada upilnya, mata yang dianggap indah ada beloboknya, telinga ada cureknya, ketiak ada keluar ininya, belakang bekal ini juga nggak enak semuanya. Supaya kita jangan sombong-sombong. Ada apa? Apa yang kamu miliki daripada materi semuanya jadi hancurkan sama Allah. Kita punya rumah bagus dikirimkan tikus. Ya, dikirimkan coro di dapurnya ente, dikirimkan macam-macam, dikirimkan rakyat. Ada apa yang sombongkan? Baju yang kamu bagus itu dikirimkan nanti jamur dan sebagainya. Was. Sebenarnya kita kalau pikir kayak enak sih perlu disombongkan di dunia ini. Tapi kemudian setelah itu jadi mani menjadi alaqah, ini daging darah kental. Makanya alaqah itu darah kental. Jadi dia nempel di sini. Berarti dari sini bayi itu kalau masih muda, hamil itu kalau masih muda 2 bulan rawan untuk jatuh. Karena nempelnya belum kuat. Ya, ini rawan untuk jatuh. Rawan untuk sukut. Makanya kalau masih muda jangan diajak naik sepeda motor yang jalannya gerendil-gerendil kayak gini. Ya. Karena rawan keguguran nanti. Cuman juga ada beberapa ulama yang bisa membaca ya hasib 7 kali, insya Allah aman daripada keguguran. Saya ini punya morotua Wonogiri itu wono gunung, wono itu apa alas, giri gunung. Jadi rumah mertua kami itu jalannya seperti ini. Waktu itu kita kan masih aman tenanyar itu belum ada mobil, kita masih sudah motor dan jalannya gitu. Nah kita harus ke rumah morotua itu. Ya sudah, istri anak suruh baca ya hasib. Ya hasib, alhamdulillah kasih aman. Taib. Taib ya. Berarti kemudian ketika tadi
umur berapa tadi? 4 bulan proses daripada nafkhir ruh. Ya. Nafkhir ruh, tiupan daripada ruh. Ruh itu ditiupkan makanya apa itu? Awal nafkhir ruh ketika ditiupkan itu pertama kali hidup adalah mata. Ya, akan tetapi mata nanti akan menjadi akhir yang dicabut. Makanya proses pencabutannya kan dari bawah ke atas. Yang itu diambil daripada ini, ubun-ubun ini, ditarik. Makanya naza itu bahasa Arabnya mencabut, dicabut. Ya, ini dari kaki ke atas, ke atas. Pertama kali ditiupkan ruh sing melek pertama mata. Lolok ini, hidup ya. Tapi nanti kalau dicabut mata terakhir. Kalau di film kan kalau udah gini mati ya. Padahal biasanya secara umum itu kalau dicabut nyawa, mata itu ngikuti berjalannya ruh. Jadi seringnya kalau orang mati itu dicabut nyawanya, matanya gini. Makanya kita itu ketika ada orang meninggal, proses yang pertama kita cek tahakul mayit. Jadi benar-benar mati atau belum. Kalau udah benar mati, maka kita langsung kalau bisa segera kita langkah-langkah pertama diantaranya apa? Di sini apa? Dipejamkan matanya. Karena mata itu akan mengikuti keluarnya daripada ruh, jadi mendeleng. Soalnya kalau dia segera ini nanti kalau kadung kaku mendeleng, serem enggak kira-kira? Datang kalau ini kocok ireng ya. Wah, Pak mati ini mendeleng. Kira-kira mati ini penasaran misalnya ya. Enggak, karena secara umum matanya ke sana. Ini secara umum, bukan mendeleng itu bukan. Maka itu kan televisi. Waktu kita mati kan televisi ini. Mau tidur dipikir mati, dipikir tidur. Mendeleng ini. Makanya langkah utama di perut ini. Supaya itu. Terus kemudian ini yang diikat ke sini ya. Karena orang itu kalau mati ini jatuh. Mati ini apa aja? Jatuh. Diikat ke sini. Biar mingkem. Sudah mendeleng, serem apa enggak? Ya, serem. Kita yang mati Wa awal yasra. Jadi mata awal pertama kali yang hidup waktu proses nafkhir ruh. Kemudian nanti kalau mati dicabut mata yang paling akhir. Tapi kalau udah masuk kuburan, mata yang paling pertama untuk busuk. Coplok di sini mata. Ya, Masya Allah. Nah, berarti mungkin di sini ada beberapa pembahasan. Boleh enggak kita melakukan at-tasabub fi ilqal hamal qabla nafir ruh? Ya, maka at-tasabub fi ilqal hamal, mengambil sebab untuk menggugurkan kandungan sebelum nafkhir ruh, ditiupkannya apa? Ruh, itu ada yang mengatakan boleh. Ya, ilqaul hamal, menggugurkan kandungan sebelum nafkhir ruh, ada yang mengatakan berarti sebelum 4 bulan. Ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau setelah itu berarti sama dengan membunuh. Jangan. Nah, ya, jangan. Makanya sebenarnya dalam kitab Ihya itu ada pembahasan hukum azl. Azl itu maaf, ketika terasa mau keluar langsung dicabut kemaluannya biar keluar di luar rahim. Itu ada yang mengatakan boleh, ada enggak, ada beberapa alasan. Kalau seandainya Anda menahan atau menunda hamil karena takut nanti fakir dan sebagainya, malah nggak boleh, karena semuanya udah bawa rezeki. Tapi yang jelas haram sudah proses nafkhir ruh digugurkan. Podos urip kalau di ini ya apa sama dengan ini raksasa ya. Nah, boleh itu, Insya Allah. Insya Allah. Kenapa demikian? Karena dalam suatu riwayat anasik taya tiap al-qiyamah walau saut mislurat.
Ya, nanti dalam satu riwayat asiket, siket itu bayi yang lahir meninggal, akan datang besok di hari kiamat, dia punya pecut seperti beldek. Yastaghis, dia minta keadilan, artinya minta pertolongan. Oh ini dia anal madlum, saya dizalimi, ya Arab saya dizalimi. Fata'alaq bi ummi, maka dia kejar ibunya, langsung megang ibunya. Wa yaqul ya Arab, sal hadhihi lima qatalatni. Ya Arab, tanyakan ibu saya ini, kenapa saya dibunuh? Ini kalau sudah nafkhiru apa? Digugurkan. Kenapa saya dibunuh? Fayaqul Allah Ta'ala, ya, lima qatalti, ibu, kenapa kamu bunuh? Waqad haramtu qatla nafas illa bil haqq. Bukankah saya sudah katakan nggak boleh membunuh seseorang kecuali kalau ada urusan hak seperti perang dengan orang kafir seterusnya. Ya malaikati sallimuha li malaki khazinar. Wes malaikat ibu ini coba pasrahkan aja kepada malaikat penjaga neraka. Ya bisa fi jabil azan. Fataghilu yada ila unuqiha. Maka langsung ya disiksa di situ. Tangannya dibelenggu kepada tengkuknya. Ditaruh kepadanya bejana yang besar. Kemudian sudah disiksa ya. Ini kalau sampai apa? Membunuh setelah nafkhir ruh. Maka daripada itu, sebagian ulama ada yang berfatwa la yahillul mar'ah an tasmi' dawa yamnul habl. Ada yang berfatwa enggak boleh mengkonsumsi obat yang mencegah daripada hamil. Ada sebagian ulama. KB enggak boleh. Kan biasanya ada yang istilah KB alami ya. Ada kan KB alami itu? Paham KB alami ya? Setelah haid kan masa-masa subur. Hindari dulu. Ya, hindari dulu karena sekira 1 minggu atau 2 minggu. Baru setelah itu masuk bebas. Saya ada teman kita bercerita, kami bisa mengatur anak kita jedanya bisa ngatur gitu. Iya, maksudnya artinya berhasil gitu. Ya kalau kayak Mas Devi nggak bisa. Oh iya. Nanya nggak? Iya. Nah, artinya gini. Disiplin Mbak, disiplin sikap tinggi. Iya, enggak. Dia anak pertama, kedua, ketiga, ya secara teori jalan. Jadi gini, dia anak pertama, diatur dengan cara itu. Ketika dia ngerasa sudah, yes, gak apa-apa kita punya adik ya dijalankan, akhirnya punya. Anak ketiga gitu. Ini anak keempat, berobos. Artinya berobos itu diatur seperti itu tetap jebol. Yaitu ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Ya berarti bisa, itu kan lebih alami. Kalau di sini sebagian ulama langsung ada berfatwa enggak boleh mutlak. Ya, wa tafaqal ulama ala anna nafkhir ruh la yagun illa ba'da 4 ashhur. Ulama sepakat bahwa proses nafkhir ruh tidak terjadi kecuali setelah 4 bulan. Ya. Maka fataharak al-janin mina. Dah yang jelas sebagian ulama memang mengatakan mengkonsumsi obat pencegah hamil enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh tapi asal sebelum 4 bulan. Artinya pokoknya cuma apa itu ya, sebenarnya enggak sampai hamil gitu ya. Terus kemudian apa itu ada juga dengan cara lain seperti azl ya, dicabut sebelum ya keluar. itu kan karena alasan mau menggugurkan, Ya. bukan mencegah kehamilan. Berarti Ini apa bedanya ini? maksudnya kalau mencegah kehamilan kan belum terjadi toh. Maksudnya belum terbentuk. Tapi di sini juga ada mengkonsumsi dawa obat yang mencegah hamil juga ada berfatwa langsung nggak boleh. Oh. Ada juga seperti itu. Kalau di kitab Ihya itu kan azl ya. Jadi nggak mengkonsumsi obat, tapi mengazl. Azl itu berarti mencabut sebelum keluar. Jadi dibiarkan keluar di luar itu. Itu boleh tapi dengan beberapa niatan. Memang orang itu kalau banyak anak, satu akan banyak pengeluaran. Kalau banyak pengeluaran biasanya ya banyak pusingnya dan seterusnya. Sehingga kurang konsentrasi dalam ibadah seterusnya. Tapi bagi orang yang sudah kuat, artinya kuat ya halas, setiap anak punya rezeki masing-masing, bukan saya ngasih rezeki, saya cuma di jalan. Ya Bismillah tenan, oke tenan, akhirnya ngeluh tenan ya apa ya halas. Wallahualam bisawab. Anda yang tahu dengan kondisi Anda masing-masing.
Baik, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang mau dibahas, monggo.